Halo semuanya, selamat datang di channel Wutrivia. Hari ini, kita akan membahas tentang salah satu fenomena alam paling penting dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, yaitu gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik antara dua benda yang memiliki massa, dan ini memegang peran penting dalam menentukan bagaimana objek bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Jadi, mari kita mulai membahas lebih jauh tentang gravitasi dan bagaimana ini mempengaruhi kehidupan kita. Gravitasi adalah salah satu dari 4 interaksi fundamental dalam alam semesta yang mempengaruhi bagaimana benda-benda bergerak dan saling terikat satu sama lain. Ini adalah gaya tarik yang dipengaruhi oleh massa dan jarak antara dua benda. Semakin besar massa suatu benda dan semakin dekat jarak antar dua benda, semakin kuat gaya tarik gravitasi antar kedua benda tersebut. Contohnya, bumi memiliki massa besar dan berada sangat dekat dengan matahari, sehingga gaya tarik gravitasi antara bumi dan matahari sangat kuat dan menjaga bumi berada dalam orbit yang stabil. Gravitasi juga mempengaruhi gerakan benda-benda lain seperti bulan, satelit, dan benda-benda di tata surya lainnya. Gravitasi juga memainkan peran penting dalam pembentukan galaksi, membentuk sistem tata surya dan mempengaruhi bagaimana benda-benda bergerak di alam semesta. Gravitasi juga memiliki pengaruh yang besar pada alam semesta pada skala besar, seperti mempengaruhi pergerakan planet dan bintang-bintang dalam galaksi. Secara keseluruhan, gravitasi merupakan gaya penting yang memainkan peran dalam pembentukan dan evolusi alam semesta dan memastikan bahwa benda-benda di alam semesta bergerak dan saling terikat dengan cara yang ditentukan oleh hukum-hukum fisika. Gravitasi sebagai fenomena telah dikenal dan diamati sejak zaman purba. Namun, penjelasan teoritis tentang gravitasi pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris, Sir Isaac Newton, pada tahun 1687. Newton menulis buku Mathematical Principles of Natural Philosophy, atau Principia Mathematica, di mana ia menjelaskan hukum gravitasi universalnya, yaitu bahwa gaya tarik antar dua benda sebanding dengan produk massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda. Newton menemukan teorinya melalui berbagai percobaan dan observasi, termasuk memperhatikan bagaimana benda-benda berguling turun ke bumi akibat gaya tarik gravitasi. Ia juga memperhatikan bagaimana gaya tarik gravitasi mempengaruhi gerakan benda-benda seperti bulan dan bintang-bintang. Namun cerita yang paling terkenal adalah saat Newton melihat sebuah apel jatuh dari pohon, dia bertanya-tanya mengapa apel itu jatuh dan kemudian tidak bergerak lagi dan menyadari bahwa pasti ada gaya yang menariknya ke bumi. Penemuan Newton tentang gravitasi membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana benda-benda di alam semesta bergerak dan saling terikat, dan memiliki pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang sejarah. Ada beberapa cara untuk mengukur gravitasi, di antaranya adalah 1. Gravimeter. Instrumen ini digunakan untuk mengukur gaya tarik gravitasi dengan mengukur perubahan posisi benda yang terpengaruh oleh gaya tarik. 2. Satelit geodesi. Satelit-satelit ini digunakan untuk menentukan perubahan posisi dan kecepatan bumi akibat gaya tarik gravitasi. 3. Gravitasi bumi. Data gravitasi bumi dapat dikumpulkan dengan menggunakan alat seperti gravimeter atau satelit geodesi untuk memetakan gaya tarik gravitasi di permukaan bumi. 4. Percobaan Cavendish. Percobaan ini dilakukan untuk mengukur gaya tarik antara dua bola baja dan menentukan konstanta gravitasi universal. 5. Pengukuran jarak dan kecepatan. Jarak dan kecepatan benda-benda seperti bintang-bintang dan planet dapat dipantau dan dianalisis untuk menentukan pengaruh gravitasi. Semua metode ini membantu untuk memahami dan memetakan gaya tarik gravitasi dan memiliki aplikasi penting dalam berbagai bidang, seperti geologi, geodesi, astronomi, dan ilmu lingkungan. Jika bumi tidak memiliki gravitasi, banyak hal yang akan terjadi. 1. Kehilangan atmosfer. Tanpa gaya tarik gravitasi, atmosfer bumi akan terbawa oleh angin dan tidak lagi terikat pada permukaan bumi. Ini akan membuat hidup di bumi menjadi mustahil. 2. Kehilangan air. Tanpa gaya tarik gravitasi, air tidak akan lagi berada pada permukaan bumi dan tidak ada laut atau air sungai.
3. Kehilangan objek. Tanpa gaya tarik gravitasi, objek seperti pohon, bangunan, dan orang akan terbawa oleh angin dan tidak ada lagi yang terikat pada permukaan bumi. 4. Kehilangan bentuk bumi. Tanpa gaya tarik gravitasi, bumi tidak akan lagi memiliki bentuk bulat dan mungkin menjadi lebih bulat atau memiliki bentuk lain. Secara keseluruhan, bumi tanpa gravitasi akan menjadi tempat yang sangat berbeda dan tidak layak hidup bagi kebanyakan organisme. Ini memperlihatkan betapa pentingnya gravitasi bagi kelangsungan hidup di bumi. Bagaimana jika manusia hidup tanpa gravitasi? Beberapa hal yang akan terjadi adalah 1. Kerusakan pada tulang dan otot. Tanpa gaya tarik gravitasi, manusia akan kehilangan tulang dan otot karena mereka tidak terstimulasi dan bekerja seperti biasanya. 2. Kerusakan pada sistem kardiovaskular. Tanpa gaya tarik gravitasi, darah akan bergerak ke kepala dan membuat sistem kardiovaskular mengalami stres. Ini dapat menyebabkan masalah seperti pembengkakan otak, pendarahan, dan tekanan darah yang tidak stabil. 3. Kerusakan pada sistem sensorik. Tanpa gaya tarik gravitasi, manusia mungkin kehilangan kemampuan untuk mengendalikan gerakan dan bisa mengalami masalah dengan equilibrium. 4. Kerusakan pada sistem pernapasan. Tanpa gaya tarik gravitasi, manusia mungkin mengalami masalah dengan pernapasan dan tidak mampu memproses oksigen dengan benar. Inilah alasan astronot memiliki batas waktu berapa lama mereka tinggal di luar angkasa. Karena itu melemahkan tubuh mereka, yang memiliki konsekuensi ketika mereka kembali ke bumi. Studi menunjukkan bahwa jika Anda menghabiskan waktu sekitar 3 bulan di luar angkasa, tanpa gravitasi, maka dibutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk mendapatkan kembali kepadatan tulang yang hilang. Lalu apakah ada gravitasi di bawah air? Ya, ada gravitasi di bawah air. Ini berlaku di seluruh ruang dan tidak terbatas pada permukaan bumi atau air. Gravitasi bumi mempengaruhi air dan membuat air bergerak ke arah bumi. Ini menyebabkan air memiliki tekanan dan daya tarik yang berbeda-beda pada kedalaman yang berbeda, membuat air mengalir dan membentuk aliran air seperti air terjun dan air sungai. Oleh karena itu, gaya gravitasi mempengaruhi air dan bagaimana air bergerak dan membentuk bentuk yang kita lihat seperti laut, sungai, dan danau. Jika benda dimasukkan ke dalam air lebih padat dari air, maka benda tersebut akan tenggelam dan beratnya berkurang sebesar volume air yang dipindahkan. Namun, jika massa benda kurang dari air, benda akan mengapung sampai titik di mana massa benda sama dengan volume air yang dipindahkan. Apakah semua planet memiliki gravitasi? Ya, semua planet memiliki gaya gravitasi, tetapi di beberapa tempat lebih lemah daripada di tempat lain. Ini berlaku pada seluruh objek dalam ruang, termasuk planet. Massa setiap planet menciptakan gaya gravitasi yang mempengaruhi objek lain yang berada di dekatnya, membuat mereka bergerak dan menjaga mereka tetap berada di orbit. Gravitasi planet mempengaruhi bagaimana benda lain bergerak di sekitarnya, termasuk satelit, bulan, dan benda luar angkasa lainnya. Oleh karena itu, gaya gravitasi merupakan bagian penting dari dinamika sistem tata surya dan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan sistem tata surya yang kita lihat. Namun perbedaan gravitasi antara bumi dan planet lain dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain, 1. Ukuran dan massa. Ukuran dan massa setiap planet mempengaruhi tingkat gaya gravitasi yang mereka hasilkan. Planet yang lebih besar dan berat akan menghasilkan gaya gravitasi yang lebih kuat dibandingkan planet yang lebih kecil dan ringan. 2. Jarak dari sumber gravitasi. Jarak dari sumber gravitasi juga mempengaruhi tingkat gaya gravitasi. Planet yang berada lebih jauh dari sumber gravitasi akan memiliki gaya gravitasi yang lebih lemah dibandingkan planet yang berada lebih dekat. 3. Konsentrasi massa. Konsentrasi massa setiap planet juga mempengaruhi tingkat gaya gravitasi. Planet yang memiliki massa yang lebih terkonsentrasi di bagian tertentu akan menghasilkan gaya gravitasi yang lebih kuat dibandingkan planet yang memiliki massa yang lebih tersebar. 4. Kondisi geologi. Kondisi geologi setiap planet juga mempengaruhi gaya gravitasi. Planet yang memiliki topografi dan struktur geologi yang lebih kompleks akan menghasilkan gaya gravitasi yang lebih kompleks. Dengan demikian, gaya gravitasi setiap planet unik dan berbeda-beda, dan mempengaruhi bagaimana objek bergerak dan berinteraksi dengan planet tersebut. Bagaimana, pusing nggak? Saya juga pusing. Tapi terima kasih sudah menonton video ini dan mempelajari lebih banyak tentang gravitasi.
Saya harap Anda sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang gaya tarik yang memegang peran penting dalam membentuk alam semesta kita dan memastikan bahwa planet-planet dan bintang-bintang berada pada jarak yang tepat. Gravitasi adalah fenomena yang sangat penting dan memiliki banyak implikasi bagi kehidupan kita sehari-hari, dan saya harap video ini memberikan Anda pandangan baru tentang hal ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk menonton konten lain yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.